Berawal dari kisah menderitanya hidup saya mendatangi seseorang yang sampai saat ini orang tersebut saya sebut guru saya. Dikala saya susah ingin punya uang untuk modal dagang atau usaha supaya saya bisa hidup dan bisa menghidupi keluarga, istilahnya seperti itu. Guru saya ini seorang petani. Beliau ustadz di kampung tersebut, sekedar ustadz kampung, bukan ustadz modern. Beliau mengakunya seperti itu. Singkat cerita, saya disuruh nginep beberapa malam untuk tirakat di situ. Dan guru saya mengijazahkan satu ilmu untuk mendatangkan uang dengan wasilah wirid surah Al-Ikhlas, yaitu ilmu Khodam Abdul Wahid. Beliau menjelaskan Khodam Abdul Wahid itu Khodam surah Al-Ikhlas atau disebut juga Khodam Kulhu. Nah, selain itu ada juga Khodam Yasin, Khodam Fatihah, dan lain-lain. Nah, Khodam Abdul Wahid ini khusus untuk membantu hamba Allah yang butuh uang. Jadi apabila kita mengamalkan ilmu Khodam Abdul Wahid, insya Allah Khodam ini akan datang dan akan bertanya, kamu butuh apa? Nah, kita sebutkan butuh uang, sebutkan saja berapa butuhnya. Dan Khodam Abdul Wahid ini akan pergi lagi menemui Allah, menyampaikan keinginan kita. Dan setelah beberapa saat kemudian, Khodam ini balik lagi dan menyerahkan uang yang kita minta. Begitu penjelasan guru saya. Namun yang jadi permasalahan, jarang orang bisa berhasil mengamalkan ilmu ini. Dikarenakan harus menjalankan amalan wirid dan doa dengan puasa mutih dan tidak tidur. Ya cukup berat, makanya jarang yang berhasil. Nah, saya dikasih amalan ilmu Khodam Abdul Wahid oleh guru saya ini dan alhamdulillah berhasil. Jadi saya tahu persis bagaimana kejadian turunnya Khodam Abdul Wahid, jam berapa turunnya, dan seperti apa wujud Khodam Abdul Wahid tersebut. Untuk itu saya sampaikan dalam video ini kejadian nyata turunnya Khodam Abdul Wahid. Ini berdasarkan yang pernah saya alami, jadi bukan teori dari buku atau kitab. Tujuan saya menyampaikan ini supaya Anda tahu bahwa keajaiban Allah itu ada dan nyata, tapi tidak semua orang bisa. Jadi banyak yang bilang amalan-amalan itu bohong, doa itu mustahil. Kalau pengen uang ya kerja, bukan duduk manis berdoa. Memang benar, tapi kita jangan menyepelekan doa. Dan kita juga sering melihat orang yang kerja siang malam, banting tulang, kerja, tapi nyatanya banyak yang tidak dapat apa-apa, cuma bisa makan saja. Gaji kerja habis dipakai bayar itu ini bagai air di daun talas. Nah, bagi orang yang beriman, kerja itu kewajiban, harus dijalani, tapi doa juga penting. Dan saya pun menjalankan ilmu Khodam Abdul Wahid ini karena faktor terdesak saja. Dalam momen butuh untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mata pencaharian sehari-hari dengan berdoa. Kalau untuk sehari-hari ya kerja. Nah, untuk menjalankan amalan ilmu Khodam Abdul Wahid ini harus ada gurunya. Tidak boleh diamalkan menurut sendiri. Makanya saya tidak pernah men-share ilmu ini di semua channel YouTube saya. Ilmu Khodam Al-Ikhlas, ilmu Khodam Yasin, ilmu Khodam Fatihah, dan lain-lain itu harus ada gurunya. Yang mengamalkan harus didampingi guru. Jadi ilmu Khodam Abdul Wahid ini bukan sekedar untuk tayangan konten di YouTube. Nah, yang saya sampaikan dalam video ini sekedar keterangannya saja untuk pengetahuan Anda supaya tidak ada lagi yang bilang amalan itu bohong dan doa itu mustahil. Tapi terbukti nyata saya yang mengalaminya. Nah, ilmu Khodam Abdul Wahid ini dijalankan selama 3 malam, yaitu Selasa atau malam Rabu, kemudian Rabu atau malam Kamis, dan terakhir Kamis atau malam Jumat.
3 hari yaitu Selasa, Rabu, dan Kamis kita puasa mutih, yaitu buka dan sahurnya hanya makan nasi putih dan air putih saja. Nah, yang saya jalankan seperti itu. Jadi siangnya puasa mutih, malamnya menjalankan amalan ilmu Khodam Abdul Wahid. Saya menjalankan amalannya di sebuah ruangan kosong dan dalam keadaan kondisi gelap. Lampu dimatikan. Saya menjalankan amalan mulai jam 10 malam sampai azan subuh, tidak boleh tidur. Di dalam menjalankan amalan ini diawali dulu dengan sholat taubat, kemudian sholat hajat, kemudian wirid surah Al-Ikhlas, dan ada amalan-amalan lainnya yang harus dilaksanakan, termasuk doa memohon kepada Allah, saya butuh uang. Kalau mau disebutkan jumlahnya juga boleh, kita butuh uang berapa. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan proses turunnya Khodam Abdul Wahid. Pada malam pertama, yaitu malam Rabu, saya menjalankan amalan mulai jam 10 malam. Baru saja mulai, saya sudah mendapatkan ujian-ujian. Mulai muncul godaan-godaan, di sudut ruangan ada cahaya putih. Dan cahaya itu lama-lama memanjang seperti ular dan maju mendekati saya. Saya diam saja karena guru saya bilang jangan lari apabila ada yang aneh. Saya tetap bertahan dan cahaya seperti ular itu mendekati saya. Dan setelah persis ada di samping kanan saya, kemudian cahaya itu hilang. Dan alhamdulillah malam pertama sudah selesai saya lewati sampai adzan subuh. Kemudian malam kedua, yaitu malam Kamis, suasana hening, tidak ada apa-apa, tidak ada godaan atau ujian yang aneh-aneh. Dan di malam ketiga, yaitu malam Jumat, inilah malam terakhir saya menjalankan amalan surah Al-Ikhlas ini. Dan pada tengah malam ada suara dari kejauhan, tidak tahu itu suara apa, cuit, cuit, suaranya jauh sekali. Tapi lama-lama suara itu mendekat dan semakin jelas terdengar, cuit, cuit, dan saya dengar suara itu ada di atas genting. Saya mulai kaget dan mulai curiga, makhluk apa ini kok ada di atas genting tempat saya menjalankan amalan. Nah, tanpa ada aba-aba, saya kaget luar biasa, hampir pingsan. Ada barang jatuh dari atas genting, kubrak, dan suara dentumannya sangat besar seperti ada bom meledak. Ditambah suara jeritan yang bikin sakit telinga saya. Nah, supaya Anda bisa membayangkan jatuhnya tersebut, Anda bayangkan saja ada mobil jatuh menimpa genting sampai amburadul dan berantakan gentingnya, dan suaranya seperti bom yang meledak. Begitulah yang saya rasakan saat itu. Dan berbarengan dengan jatuhnya benda tersebut, ada cahaya yang menyala seperti blitz foto. Jadi sepintas saja, sepersekian detik cahaya kilat itu bareng dengan jatuhnya benda tersebut. Dan saya sepintas bisa melihat benda yang bertumpuk jatuh dan sosok makhluk yang ada di depan saya. Tapi saya tidak bisa jelas melihat wajahnya karena cahayanya cepat sekali, seperti cahaya blitz foto. Tapi saya bisa menggambarkan makhluk itu besar dan ada sayapnya. Dan anehnya, setelah kejadian itu mata saya jadi gelap gulita, tidak bisa melihat apa-apa. Yang awalnya masih ada cahaya remang-remang dari luar, setelah kejadian itu mata saya gelap gulita. Dan tidak lama terdengar suara makhluk itu berjalan mengelilingi saya, seperti melihat dan memantau saya. Tuk, 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 mengelilingi saya. Saya sudah tidak kuat dan takut campur senang. Senang tapi takut. Senangnya saya berhasil mendapatkan tumpukan sesuatu di depan saya. Walaupun saat itu saya belum tahu itu apa. Tapi saya yakin ini yang saya minta kepada Allah sesuai dengan doa saya. Tapi takutnya saat itu saya ada rasa sedih. Sepertinya saya akan berpisah dengan keluarga saya. Saya akan berpisah dengan orang tua saya. Bahkan saya merasakan saya akan berpisah dengan Allah. Itulah yang berkecamuk dalam hati saya saat itu.
Dan akhirnya saya duduk bersimpuh dan saya sujud syukur, tapi saya menangis. Mengucapkan, ya Allah, saya senang doa saya dikabulkan, tapi saya takut ya Allah. Saya butuh uang ini, tapi saya takut ya Allah. Saya tidak mau kehilanganmu ya Allah. Kata-kata itulah yang keluar dari mulut saya. Kemudian saya istighfar sebanyak-banyaknya. Dan tidak lama saya berdiri menyalakan lampu ruangan. Saya lihat jam tangan menunjukkan jam 00.45 atau jam 1 kurang seperempat. Dan saya tidak melihat apa-apa di ruangan itu. Yang tadi ada tumpukan barang tidak terlihat lagi. Yang tadi terasa genting, hancur, berantakan, tidak ada perubahan, tidak ada yang hancur. Kemudian saya mengucapkan di dalam batin, ya Allah, kalau memang itu rezeki untuk saya dari Engkau, datangkanlah uang itu untuk saya dengan jalan yang tidak membuat saya takut. Dan saya tidak mau kehilangan Engkau ya Allah. Dalam suka dan duka, saya ingin bersamamu. Apapun keadaannya, saya ingin selalu ada di sampingmu. Itulah kerentak batin saya di dalam keadaan rasa takut pada malam itu. Dan saya lalui malam itu sampai adzan subuh. Nah, itulah kisah kemunculan Khodam Abdul Wahid yang saya alami dengan puasa mutih dan amalan-amalan lainnya. Nah, di akhir video ini saya akan sarankan bagi Anda yang saat ini menderita susah dalam hidup, kalau bisa jangan menjalankan amalan-amalan yang ekstrim seperti yang saya lakukan. Lebih baik bermunajatlah dengan cara sholat hajat dan berdoa. Itu lebih baik, itu saja, itu sudah cukup. Ini saran dari saya yang sudah mengalami amalan yang ekstrim seperti ilmu Khodam Abdul Wahid. Nah, demikian, semoga video ini bermanfaat. Dan bagi Anda yang menonton video ini dan kebetulan saat ini mengalami masalah berat, semoga dimudahkan oleh Allah dan segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.